Kembali lagi Bang, Iya. dengan hal yang akan kita bahas sekarang, isu yang lagi dikabarkan lagi besar, Iya. ya, yang hal kontroversi, yang ini udah ada di dua buku tentang Darussalam yang akan kita bahas. Ada dua versi ya. Yang merah ini apa? Dua model. Dua model. Oh, dua model. Koleksinya Ali Hashmi tanpa Oke. ISBN. Oke. Dan ini tulisan dalam misi perayaan 10 tahun Darussalam. Darussalam. Apa sih sebenarnya terjadi sekarang? Ya, itu sebetulnya yang terjadi sekarang itu persoalan sepele dan persoalan kekanak-kanakan. Jauh dari substansi Darussalam yang semestinya. Makanya dalam melihat kisruh Darussalam ini patut kita syukuri sebetulnya. Dengan kekisruhan dalam tanda kutip ini, orang mulai melirik Darussalam itu seharusnya seperti apa. Jadi kalau saya tidak mau mengkerdilkan narasi Darussalam itu jika hanya mempersoalkan tapal batas. Tapal batas. Yang diributkan sekarang ini tapal batas ya? Masalah pagar. Orang Aceh itu sukanya yang kecil-kecil begitu. Yang kecil dianggap serius, yang besar diabaikan. dianggap kecil begitu. Dan saya tidak menganggap ketiga kampus di situ suka meribukan yang kecil. Ketiga kampus. Ya, di situ ada stay Cip Pantikulu. Oke. Cip Pantikulu. Terus yang kedua? Sekarang itu dipimpin oleh Ustadz Tengku Jamal, yang juga sedang mengalami dampak perluasan atau ekspansi politiknya kampus tetangganya. Nah, itu yang membuat kita tidak mau membahas persoalan teknis. Kita berharap kalangan kampus itu menampakkan kedewasaannya dalam menyelesaikan persoalan. Kedua belah pihak atau salah satu pihak atau siapa? Kalau tepatnya bukan kedua pihak. Semua pihak yang bertanggung jawab di Darussalam itu. Semua pihak ya. Harus menyelesaikannya secara bijaksana. Baik. Karena mengapa demikian? Karena Darussalam itu dalam temuan riset saya bukan sebatas geografis yang berada di wilayah Banda Aceh atau seputaran Aceh Besar. Mengapa? Karena historis yang terdapat di terkait Darussalam itu ada dua hal kalau saya temukan berdasarkan pertinggal literatur yang saya dapat selama saya meneliti tentang Darussalam saat bersinggungan dengan pemikiran politik Ali Hashmi. Nah, yang pertama, Darussalam itu adalah usaha kalangan Ali Hashmi bersama rekan-rekannya. Ada Kolonel Ibn Yasin di dalamnya, sama Mdaharu dan lain-lain itu mencoba menjadikan Aceh itu menarik wajah Aceh di hadapan dunia dengan kedekatan Ali Hashmi dengan elit-elit tertentu waktu itu dengan Soekarno, untuk menjadikan Aceh itu tidak lagi dalam kondisi perang. Sehingga penyebutan nama Darussalam itu adalah sebuah negara yang penuh kedamaian, penuh keselamatan, menjadi inspirasi bagi Aceh. Ingat ya, bukan bagi Aceh Besar dan Banda Aceh saja, tapi seluruh Aceh. Nah, kemudian citra Aceh itu tidak lagi diinginkan seperti negara perang. Walaupun usaha Ali Hashmi ini saya melihat ingin menyukseskan substansial yang disebut dengan negara bernuansa Islam. Karena Ali Hashmi waktu itu dalam penelitian saya memang ada menulis tentang konsep apa itu negara Islam, dan itu pokok pembahasan tesis saya. Makanya bersinggungan dengan Darussalam. Nah, saya tidak mau menyeret diskusi kita ini dalam persoalan perebutan tanah, dan itu justru mengangkangi kesejarahan Darussalam itu sendiri.
Kenapa? Salah satu spirit Darussalam itu adalah komplek Darussalam generasi Aceh untuk berbudi luhur, bercakrawala luas, penuh dengan pengabdian. Nah, kalau terjadi perebutan lahan, justru bercakrawala luas tapi sempit luhur. Ya. Kemudian tidak ada azas pengabdian yang utuh di dalamnya. Tapi kan berbicara masalah batasan-batasan. Ya. Kalau udah bicara masalah batasan-batasan ini, berarti kan ada yang mengkomplain ini punya saya, ini punya saya. Ya, faktanya begitu sekarang. Iya kan? Karena makanya kita ribut, nggak tahu ya, problem yang diributkan saat ini kan batasan itu. Iya. Apa motif dia meributkan itu? Padahal kan gimana ya? Satu tempat ini satu wilayah, mereka harusnya bisa hidup rukun. Ya, seharusnya ya. Ya. Tapi kita kan hidup dalam negara hukum. Kita diberikan salah satu instrumen hukum untuk menampakkan secara hukum positif yang mana milik tanah A, mana milik tanah B. Dan itu benar ada. Nah, satu kampus dengan surat berlandas hukumnya menampakkan itu tanah mereka, dan satu kampus menampakkan semangat kearifannya bahwa itu milik bersama. Nah, yang kita diskusikan sekarang kan tidak elok ketika membahas persoalan Darussalam tidak menyentuh dengan jalur win-win solution. Baik. Nah, justru itu ditantang insan Darussalam sekarang untuk menyelesaikan ini tidak secara sepihak. Dan duduk mufakat begitu, bukan hanya semata-mata menjadikan landasan hukum positif sebagai pijakan pembentukan Darussalam. Mengapa? Karena basis pembentukan Darussalam itu menurut pandangan saya itu adalah intervensi politik identitas keacehan, bukan intervensi politik hukum waktu itu. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena itu kan bagi saya kan insan Darussalam sana ini atau beberapa oknum insan Darussalam mengalami yang namanya gangguan kejiwaan dan tanda kutip hilangnya keluhuran budi. Kurang sehat gitu. Kurang sehat ya? Ya. Jadi konflik ini sudah sampai mana hari ini? Sekarang sampai pada berdirinya tembok istimewa. Sebelum mana tembok istimewa? Yang di samping yang di samping musala kecil. Oke. Kemudian ada persoalan asrama yang itu kita serahkan pada pihak internal yang sedang berjalan mengikuti proses-proses yang mereka inginkan. Kita kan sebagai peneliti, sebagai masyarakat ingin melihat Darussalam itu di atas rel semestinya melalui jalur-jalur riset, bukan sentimen ataupun asal ngomong, asal dengar kemudian menambahkan bumbu baru gitu. Nah, itulah kok bisa dia jadi persoalan besar hari ini antara yang terlibat ya sekarang, yang isu yang terlibat sekarang. Kalau dikatakan persoalan besar, tidak besar, tapi dianggap persoalan kecil, tidak kecil. Jadi itu persoalan yang disebut persoalan yang penuh dengan misteri. Baik. Mengapa penuh dengan misteri? Karena di mana letak kearifan penyelesaian khasnya Darussalam untuk kondisi hari ini? Kalau menurut saya pribadi, justru saya senang dengan keributan Darussalam yang sekarang, karena itu memicu orang banyak berpikir tentang Darussalam. Kok nggak ribut, orang nggak senang memikirkannya begitu. Iya, ada yang kan peduli ya. Ada yang peduli. Bahkan saya berusaha untuk meyakinkan ke publik dengan tulisan-tulisan yang saya publis di media serambi Indonesia atau di buku-buku saya, bahwa ketika bicara Darussalam itu adalah bicara patronnya politik keacehan yang tidak ada dimiliki oleh daerah lain selain Aceh. Yang kedua, menjadi patron politik pembangunan Aceh, bukan hanya untuk Banda Aceh dan Aceh besar, tapi menyeluruh. Dan itu yang ingin dicita-citakan oleh Ali Yasmi waktu itu. Nah, saya bukan berarti ingin terlalu fanatik dengan Ali Yasmi, tapi langkah politik pembangunan Ali Yasmi berbasis pendidikan itu
tidak berbanding lurus dengan pemimpin Aceh hari ini begitu. Literasinya ada. Literasinya ada, keterlibatan partisipasi masyarakatnya kuat, bukan main sendiri atau gebrak sana gebrak sini dengan motif itulah gitu kan. Ya, dan ya. Lagi-lagi populis saja yang maunya. Tapi isu yang tentang tembak, isu yang sekarang ini baru diangkat ya, daripada sebelumnya pernah diangkat. Sebelumnya pernah diangkat dan kita harus selalu disuarakan ini. Hingga misi Darussalam itu sebagai politik pembangunan harus menguat dan dia bisa diisi oleh semua pihak dan itu bagus bagi Aceh. Karena mengapa saya sebut sebagai misi Darussalam itu? Tujuan terbentuknya Darussalam adalah untuk menciptakan generasi yang berbudi luhur, bercakrawala luas, dan bernuansa penuh pengabdian. Tidak ribut persoalan bagi tumpuk, tidak ribut persoalan batas tanah, tidak sibuk pagar memagar. Oh gitu. Begitu. Dan disitulah kita ditantang untuk menggali nilai Darussalam itu untuk kemudian kita kontekstualisasikan dengan kondisi Aceh hari ini. Pemerintah melihat itu bagaimana? Pemerintah nampaknya senang-senang saja dengan konflik Sunni seperti itu kan, karena itu paling tidak biarkanlah mereka mengurus internal masing-masing. Dapur masing-masing. Dan itu kalau saya lihat tidak bisa diselesaikan secara intervensi politik, secara populis ya, tapi harus diselesaikan secara intervensi politik kebudayaan yang itu berada dalam pelaku-pelaku intelektual Darussalam itu sendiri. Nah, dan kita harus mendorong lebih baik ribut tetapi terus mendiskusikan dan mendorong orang paham dan berperilaku seperti yang dicita-citakan oleh awal berdirinya Darussalam ketimbang tidak meributkan dan tidak mengimplementasikan nilai-nilai terbentuknya Darussalam itu. Begitu. Jadi titik temunya akan dapat ketika musyawarah. Musyawarah. Jangan menjadikan landasan kebijakan hukum positif sebagai satu-satunya jalan. Karena sejarah Aceh banyak membuktikan banyak penyelesaian konflik di Aceh tidak dilandasi pada satu pintu politik hukum saja, tapi diawali, diiringi, diyakinkan melalui persuasif kebudayaan atau kita sebut dengan jalur musyawarah motif kearifan lokal. Semua pihak harus setuju untuk duduk mufakat. Untuk mufakat, jangan kabur sangat menyelesaikan bersama, jangan mengambil sikap secara sepihak begitu. Dan kita membahas ini bukan membenci satu kampus, tapi ini bentuk dari kegagalan kampus di Aceh atau dua jantung rakyat Aceh itu bagaimana tidak mampu memberikan suri tauladan penyias konflik di hadapan masyarakat. Rumah tangganya sendiri tidak bisa urus, bagaimana untuk melakukan pengabdian di masyarakat. Begitu. Berarti Bang Kapolri ini sudah melakukan riset. Sudah melakukan riset, sudah bisa diajak dan sudah bisa diajak untuk musyawarah ya. Bisa diajak musyawarah. Kalau itu kalau dibutuhkan. Tapi apalah kita ini kan dianggap sebagai debu-debu yang berterbangan begitu. Tapi menurutku kalau nggak ada musyawarah, harus ada satu gimana ya? Satu sudut pandang yang lain harus dilibatkan. Semua sudut pandang harus dilibatkan. Ya, bukan dalam artinya bukan kedua belah pihak saja atau beberapa pihak saja, tapi harus ada pihak dari orang lain yang datang untuk berdiskusi karena melihat dari sudut pandang lain. Karena kita kadang-kadang melihat dari sudut pandang kita sudah dengan kepentingan masing-masing ya. Iya. Ketika kita melihat orang dari luar dan tanpa kepentingan, dia hanya melihat kepentingan Darussalam, kepentingan bersama, itu bisa menjadi satu poin. Ya, tujuan musyawarah itu kan menghadirkan yang namanya win-win solution. Ya. Tidak mengambil satu pihak. Ya. Dan syarat musyawarah itu kan ada ciri-ciri tertentu atau syarat-syarat tertentu untuk menghadirkan siapa yang bermusyawarah. Oke. Kalau seandainya kita belum memenuhi syarat untuk sebagai peserta musyawarah, kita bisa masuk. Baik. Kalau memenuhi syarat, kita masuk musyawarah. Intinya tidak elok potret pembangunan Darussalam jika selalu memicu yang namanya konflik persoalan sepele. Persoalan tembok itu kan persoalan sepele itu. Persoalan menutup lorong kemudian menghalangi jalan masyarakat itu kan persoalan tidak arif. Apalah makna sebuah tembok ketimbang kita saling mencuriga, membuka celah perpecahan di antara kita sesama
pecinta Darussalam, dan seharusnya Darussalam itu tidak selalu di framing untuk wilayah Banda Aceh dan Aceh besar. Darussalam itu milik seluruh Aceh. Ingat loh, waktu proses pembentukan Darussalam itu orang Semelu sumbang kerbau. Orang Semelu nyumbang kerbau di situ. Dan orang Semelu wajib berhak mengatakan itu wilayah dia. Oh, itu kan orang Semelu kan nggak punya sertifikat soal tanah. Nah, ini problem kita melihat kearifan. Nah, Padahal secara ini ya, secara etik, secara budaya, karena dibangun ini untuk bersama untuk ya. bersama. Untuk membangun negeri Darussalam ini ya. Yang pemicunya kan persoalan gusur dan persoalan pembangunan tembok. Apakah nggak ada lain untuk meyakinkan itu wilayah dia tanpa membangun tembok? Di negara-negara lain itu tak mesti pakai tembok. Jangan-jangan kalau bahasa Ahok ya, Iya. bahwa dengan membangun tembok itu trauma masa konflik 98, bahwa Tionghoa itu untuk mengamankan dirinya, keluarganya dibangun tembok besar-besar. Bukannya kalau memang sudah ada pola pikir situ akan memicu konflik, bisa bertumpah darah di situ. Apa ada kemungkinan itu akan terjadi? Kemungkinan pertumpahan darah tidak ada, tapi menggiring untuk mempersoalkan, mendiskusikan persoalan sepele menjadi besar itu ada. Artinya apa? Lama-kelamaan kalau ini dibiarkan, pengalihan isu Darussalam bisa dipakai pada kelompok tertentu untuk melemahkan perhatian Atau isu-isu lain. insan kampus begitu. Artinya apa, kita inginkan insan kampus di Darussalam itu menyelesaikan secara arif sehingga dia fokus untuk mengabdikan masyarakat dan mewaraskan arah kebijakan pemerintah. Baik, kalau kita bicara masalah Darussalam ini memang kita harus datangkan orang-orang yang termasuk kayak Agapol, kita harus diskusi ya, harus mufakat. Ya, Untuk itu. Apa harapannya untuk ke depannya? Untuk kasus Darussalam ini? Ke depan kalau bagi saya insan Darussalam itu harus mampu menjadi kota atau lokomotif keteladanan yang sesuai dengan cita-cita pembangunan Darussalam. Artinya apa? Cita-cita pembangunan Darussalam itu menjadikan Aceh sebagai pusat pembangunan politik atau pembangunan daerah berbasis pendidikan, bukan berbasis oligarki, bukan berbasis sentimen etnis. Nah, sekarang kan isu Darussalam, narasi atau spirit Darussalam itu kan tenggelam. Nah, mari kita sama-sama menggugah khazanah Darussalam ini sehingga ada hubungannya pada proses keadaban politik Aceh, ada proses peningkatan mutu pendidikan di Aceh, seperti itu. Dan yang paling penting, siapapun pemimpin di Aceh itu termasuk PLT sekarang harus sadar bagaimana khazanah yang militan atau politik pendidikan di dalam Darussalam itu untuk masuk dalam proses pembangunan Aceh saat ini maupun masa depan. Begitu. Terima kasih Akapol, sudah kita diskusi dari literasi dari masyarakat harus ditingkatkan lagi hobi membaca, mendengar, menulis dan bertindak untuk kebijakan publik ya. Untuk mendorong kebijakan publik agar penguasa itu tidak semena-mena. Dan saya mendorong para orang yang suka membaca bukan sekedar untuk membaca. Pada orang yang suka menulis bukan sekedar untuk menulis, tapi harus berani mendobrak kuasa demi terbentuknya kebijakan publik yang memaslahatkan kita semua. Baik. Sudah selesai hari ini kita berdiskusi. Darussalam juga menarik. Ya, nanti kita ada lanjutannya. Ada lanjutannya ya. Ada lanjutannya versi propagandanya. Gitu. Ini versi normatif level 1. Gitu. Ya, jadi kita akan lanjut berbicara masalah Darussalam nantinya ya. Lanjut dengan versi yang berbeda. Dengan versi yang berbeda, dengan kita lihat kelanjutan Darussalam bagaimana, sudah sampai di mana. Dan tonton terus dan tunggu apa yang akan terjadi setelah Akapol ini menyampaikan, mendiskusikan tentang literasi, tentang menulis, tentang politik yang ada di Aceh, tentang politik syariah, tentang Darussalam, semua yang kita bahas hari ini. Dan akan berlanjut itu
dengan berkembangnya kasus-kasus Darussalam nanti ke depannya, kita mungkin akan diskusi dengan orang-orang lebih ahlinya nanti Iya. untuk melakukan riset untuk ketahuan kita bagaimana keadaan selanjutnya ya untuk Darussalam. Untuk para reviewers jangan lupa like, share, dan subscribe pastinya. Dukung channel kita ini karena channel anak bangsa juga ya. Siap. Demi kewarasan kita dukung. Demi kepuasan kita bersama. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu.